banyak sekali turmoil yang kemudian muncul. Nah inilah turmoil ini yang akhir bulan ini pada ribut. Katanya P21, katanya P21. Yuk nobar. P21 kok dibuat nobar. Karena memang kabarnya ada yang mau bikin surprise gitu. Wah, inilah wayang tuh pakai H tengahnya. Wayang ya, bukan hanya wayang tapi wayang. Nanti akan saya kasih surprise dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Kapan? Dalam waktu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tradisi di Roy Suryo Official Channel dan channel-channel lainnya yang rame ini channelnya, silahkan saja untuk kemudian di re-upload ya. Saya akan mementaskan wayang akhir pekan. Wah, bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap. Inilah wayang akhir pekan sekaligus akhir bulan Mei. Bulan kali ini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat Indonesia, apalagi katanya ditunggu oleh para termul alias tuyul-tuyul di bulan ini. Kita akan. Tapi ini akan dimulai dengan berita menarik. Jadi kabarnya ada yang sangat berharap adanya P21. Jadi katanya ada yang marah-marah sambil gebrak meja kayak gini ya. Panik katanya. Inilah yang kemudian marah-marah di sana. Loh, Petro marah sambil Petro gebrak meja. Gimana? Dia marah-marah. Berapa lama? Nah, ini dulu dia bertanya kepada aparat yang berseragam ini. Berapa lama bisa menuntaskan kasusku? 3 bulan, 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Loh, 3 bulan atau 4 bulan? 3 bulan, 4 bulan. Baik, kalau gitu akan aku lapor dulu. Ya, nah, jadi Petro ini dulu lapor pada tanggal 30 April tahun lalu. Dia sudah lapor dan kemudian, wah, ini kemudian sibuk ya mengerjakan perintah Petro. Dari itu juga muncullah kemudian banyak termul alias tuyul-tuyul. Yuk. Mereka mewakili bagaimana aparat ini. Aparat apa keparat? Itulah aparat, kalau nggak benar tuh keparat namanya. Ya, ada yang sampai pakai rambut gini, kayak gini, muncul di Rakyat Bersuara waktu itu. Tapi barusan ngilang karena di-ban gara-gara gayanya dia yang ternyata bukan soal pakai borgol kayak gini, ini pakai borgol bukan, tapi ternyata dia memperagakan adegan tidak senonoh di TAR TV. Jadi informasi terbaru itu dari KPI, ternyata dia mempertunjukkan adegan nggak senonoh ya. Makanya dia kemudian sempat ditanya oleh termul, kamu kemana aja kamu terah gitu ya. Aku di-ban oleh KPI. Wow, padahal aku sudah siap juga. Nih, ada banyak sekali termul yang kemudian muncul. Nah inilah termul ini yang akhir bulan ini pada ribut. Katanya P21, katanya P21. Yuk nobar. P21 kok dibuat nobar. Gimana? Karena memang kabarnya ada yang mau bikin surprise gitu. Wah, inilah
Wayang itu pakai H tengahnya. Wayang, ya, bukan hanya wayang tapi wayang. Nanti akan saya kasih surprise dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Kapan? Dalam waktu dekat. Wah, dikejar dia dalam waktu dekat tapi menjauh terus ini wayang ini. Jadi wayang ini tidak konsisten. Bahkan wayang ini, aparat ini tidak transparan. Ya, kenapa tidak transparan? Harusnya dia cerita kepada masyarakat kapan berkas itu masuk dari Jekso. Ya, Jekso itu apa? Ajek rekoso. Enggak, Jekso itu malah bagus. Jeksonya itu sesuai perintah. Kita yang kemudian tidak transparan. Harusnya kita itu yang wah, di antara mereka kemudian muncullah tokoh kontroversial ini. Boleh dong, boleh dong. Aku main-main ke kantor, boleh dong. Aku lihat tumpukan, boleh dong. Inilah namanya Limbo Lampir. Ya. Ini biasanya kalau dalam pertunjukan wayang, dia muncul dalam setiap adegan goro-goro. Tapi di wayang ini, dia tampil dalam adegan gorong-gorong. Gorong-gorong itu khasku. Kamu jangan ikut-ikut gorong-gorong. Ya, oh, maaf, Om, Om, Limbo panggil aku Om. Sejak kapan aku kawin sama tantemu? Panggil aku Om. Oh iya, iya tak. Bapak kawinnya nggak jelas ya? Itu barusan ada itu. Si Luke cerita kalau bapak kawin dan tanggal lahirnya si Petro Cile itu nggak jelas. Itu nanti silakan tonton pada podcast yang lain. Ada yang namanya Luke Susilo. Itu cerita soal kelahiran anak Petro Cile itu dan kerjaku di bumi Serambi Mekah sana yang ternyata nggak cocok. Kita tunggu nanti ceritanya itu akan tampil di podcast yang lain ya gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan Limbo Lampir ini sangat-sangat tidak sopan. Karena dia ternyata ngintip katanya. Ngintip berkas yang ada tempatnya aparat ini. Dan katanya lihat tumpuan. Bahkan dia berani berjanji si Limbo Lampir ini dengan mengatakan bahwa kalau ada nanti berkas itu akan ditahan. Nah, inilah Limbo Lampir yang mengatakan bahwa saya yakin akan ditahan itu. Dan saya kasih 10 juta rupiah. Ya, Mbok. Wah, Raden Gatotkaca Tribrata ini ya, mantan Tribrata 2 mengingatkan, "Bu, kamu itu jangan kurang ajar ya." Gitu. Itu namanya lawyer tapi menawarkan perjudian. Jadi itulah ada pesan yang sangat bagus dari mantan Wakapolri yang mengatakan apa yang dilakukan Limbo ini. Bu, kamu itu sudah melanggar yang namanya pasal 426 dan 427. Ya, itu wah syukur dia dihajar sama Tribrata 2 dia. Dia nggak bisa ngapa-ngapa. Wah, repot. Inilah bahkan yang namanya Limbo ini, ya, ini Limbo ini bikin isu hoax. Katanya ada yang dipanggil oleh tim cyber. Waduh, ini memang parah. Dimarahin dia sama anggota aparat. Itu hoax, tahu nggak? Nggak ada namanya sudah dipanggil, belum ada. Twitter yang kamu bicarakan itu juga palsu itu. Jadi palsu ya itu. Kayak kasus Pak HRS waktu itu dengan FR, ya. Iya, itu palsu. Waduh, repot. Tapi memang Limbo ini sangat-sangat tidak berpendidikan dan sangat tidak punya malu. Dia barusan mengantar. Saya mengantar yang namanya Plolo-Plolo, ya. Yang namanya Plolo-Plolo itu apa? Dia yang katanya apokat, yang matanya pating Plolo itu, itu, ya. Ini dia mengantar yang namanya Aswan ini, ya, Tuyul Aswan ini, ya. Dia antar untuk melaporkan yang namanya, wah, inilah namanya
Sinaga. Nah, ini Sinaga, ada naganya ini, ya. Nah, dia melaporkan Sinaga ke Dewan Pers Wayang. DPW kalau Dewan Pers Wayang itu, ya. Padahal salah. Tahu nggak? Yang namanya Dewan Pers itu untuk mengadukan konten berita. Kemudian kalau melakukan mediasi, bukan melaporkan kartu anggota, apalagi kartu pers. Apalagi dia ternyata punya kartu advokat palsu. Ya, ini loh kartu advokat palsunya. Ada dia punya kartu advokat palsu yang ditunjukkan secara ngawur kepada masyarakat. Nih kartu advokat palsu. Ya, ditunjukkan. Orang bukan advokat, pendidikanmu itu hanya D3. D3 Jepang kok bisa menasihati para lawyer. Ya, itu namanya kamu itu hanya melakukan pendidikan D3, tapi kamu menasihati bapak-bapak lawyer itu. Wah, parah ini. Nah, tapi memang yang namanya Limbo ini, ya, Limbo ini memang luar biasa. Ternyata dia kliennya sama. Jadi kalau kita lihat kliennya, nah itu dibaca saja kliennya. Siapa Limbo yang kemudian menjadi penasihat? Yang disehati ternyata ini Aku Wayang yang barusan jadi terpidana. Iya ini loh. Lah, Aku Wayang terpidana. Dan ternyata Wayang terpidana itu penasehatnya ya ini Limbo Lampir. Bu, parah banget kamu tuh. Nasihati malah jadi, aku nggak bisa noleh. Aduh. Iya, ya itulah. Ternyata Limbo ini, ya menasehati Limbo Lampir yang dinasehati ya kayak gitu. Makanya memang benar. Yang namanya mereka itu sekolam. Nah, kalau sekolam ya ketemunya dengan sekolam ini. Jadi nggak bisa kemana-mana mereka. Apalagi ini ada yang dulu pernah berjanji. Saya mau buka baju di depan para aparat, ya. Nah ini, ini juga barusan kalah taruhan. Wah sama kita. Dia kalah taruhan dengan di TikTok yang namanya Farlok. Ini kalah 5 juta ini, ya. Kalah taruhan ini berarti dia juga kena perjudian juga dia. Sama kayak Limbo ini juga kalah taruhan harusnya 10 juta. Tambah satu lagi, ada yang namanya si Licu. Ini wayang inisial L ini yang barusan kabarnya mau dituntut, dilaporkan oleh Dokter Tiwa dan Kanjeng Raden Multimedia. Kenapa? Karena menyelundupkan pasal. Jadi 3 ini, ada Limbo Lampir, ada kemudian inisial D ini, dan kemudian Licu ini pada kalah taruhan. Harusnya mereka kena dengan pasal perjudian. Nah, jadi itulah yang terjadi ketika para termul ini sekarang lagi sedih. Bulannya habis, berarti kita bikin kebohongan lagi saja kepada masyarakatnya. Wah, mereka kemudian bersepakat. Gimana Pak Aparat? Wah, kalau gitu ya sebentar lagi. Ya. Gimana Pak? Dalam waktu dekat. Kapan Pak? Dalam waktu dekat. Ya, wah bingung karena aparatnya tidak transparan. Para termul ini sibuk. Akhirnya para termul ini sowan lagi kepada junjungannya di Oslo sana. Apa kamu kok pada ribut? Minta uang lagi Den. Loh, sudah tak kasih banyak. Minta uang lagi Den. Kamu itu sudah tak kasih kepercayaan selama lebih kurang hampir 400 hari loh sekarang. Bener, coba dihitung. Kasus ini sudah hampir 400 hari semenjak aku laporkan pada tanggal 30 April. Yaitu ketika kemudian hanya surprise gitu. Padahal kasus yang lain coba. Tuh, kasusnya Ferdi Sambo saja. Itu hanya 72 hari. Jelas. Kasusnya kopi sianida hanya 141 hari. Tetapi kasus ini, waduh, luar biasa. Sudah hampir 400 hari dan tidak selesai-selesai. Nih, total waktu setelah LP dibuka 30 April, kemudian total waktunya sudah hampir 400 hari. Kamu kok pinter ngitung-ngitung kayak gitu? Tuyul kan bisa nggak bisa ngitung?
Itu bukan saya ngitung. Den, loh siapa? Itu loh, lawyer yang naik ulat. Loh kok naik ulat? Lagi naik daun. Namanya Gafur Sangaji. Wow, pantes. Kalau Mas Gafur itu memang bukan hanya pinter ngitung, tetapi pinter hukumnya. Hush, jangan ngomong-ngomong ada Pak Gafur segala. Ya, itu bikin makin malu. Yang namanya Limbo ini. Limbo ini KO di tangannya Mas Gafur Sangaji. Apalagi di tangan Gadut Koco Tribrata 2 ini. Aduh, kamu bu, kamu itu parah bu. Nah, Kocap Kacarito, begitu Petro menerima sekolah kabar itu, dia makin marah. Kemudian apa yang terjadi? Petro kemudian berubah wujud jadi Petro yang stres. Ini Petro yang stres ini. Jadi Petro makin stres. Padahal saya janji mau keliling Nuswantara. Saya itu janji mau keliling Nuswantara. Aduh, mau membuat mau mempopulerkan Fufu Fafa maksudkan saja bus. Kamu malah nyanyi-nyanyi. Kamu tuh malu. Kamu usianya waktu tak perkenalkan tahun 2014 tuh berapa tahun? Ya. Kamu kan 27 tahun. Wis Pak, 25. Loh, 27, 25. Wah, bingung. Jadi lihat ya. Fufu Fafa, coba lihat video di Kompas. Ketika bapakku Petro itu mengenalkan diriku. Itu waktu itu bapakku percaya aku 27 tahun. Tapi sebenarnya 25 apa 27 ya? Nah itu, silakan sekali lagi tonton ya carut marut usia Petro cilik yang tidak jelas. Apakah dia itu tanggal lahirnya itu memang benar tahun 87 atau meleset? Kalau dia tanggalnya bukan 87, berarti dia memalsukan tanggal kelahiran. Bisa kena juga kamu ya. Kamu kena hukum. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan cerita-cerita lainnya? Sementara itu, barusan ada yang namanya Sengkuni. Wah, ini berusaha keluar lagi Sengkuni. Aku barusan mengeluarkan satu buku lagi. Karena satu buku ini sesuai dengan pesanan dari Petro yang kemudian waktu itu pesan aku. Tro salah ya. Seng. Kamu kan dokter Seng Kun Eng. Inilah namanya Dokter Sengkuni. Aku sudah buat buku, Tro. Gimana kamu buat buku malah bukunya semakin menjelaskan kalau ijazahku itu palsu. Ada di kesimpulan di buku itu bahwa ijazahnya makin palsu. Waduh, padahal buku itu barusan saya cetak dan kemudian diedarkan. Salah itu buku itu. Wah, Kanjeng Raden Multimedia mengatakan parah kamu itu memang ya. Dokter Sengkuni Eng. Jadi kamu itu parah ya. Buat buku saja salah lagi. Bukunya makanya tak banteng di Rakyat Bersuara. Waduh, kalau gitu aku malu. Malu sekali. Loh, kamu mau kemana? Malu. Loh, siapa kamu? Aku pasangan dokter. Ya. Satunya dokter Eng, satunya lagi dokter. Loh, kok bisa? Yang cewek itu juga nulis dokter. Ada tuh di WhatsApp. Wayang kok ada WhatsApp ya. Wayang tuh gak ada WhatsApp ya. Wah, ini wayang canggih. Ada itu di WhatsApp yang dikirim kepada Pak Yadi. Wah, loh, kamu toh itu ada memang. Jadi pemirsa, di dalam WA yang dikirim oleh stafnya ya, stafnya nggak usah disebut, nanti tambah ngetop dia. Yang namanya Arif itu disebut Arif ya, nggak usah ya. Itu disebut juga bahwa dua tuyul ini ya, ini menuliskan dokter semua dan mereka itu menjadi pocong, menjadi zombie karena mereka sudah menuliskan kalau sudah nggak ada nyawanya lagi. Nah, jadi selama itu kemudian Petro makin stres. Kemudian Petro memanggil, Nyai Durno. Nah, ini Nyai Durno. Dalam cerita pewayangan yang sebenarnya,
Nyai Durna itu memang bukan istrinya Petruk, tetapi di sini karena wajahnya yang bengis dan jahat, ya, dia adalah istrinya Petruk. Terus kamu harus jaga loh ya anakku Fufafa itu. Kalau kamu nggak bisa jaga, kamu tidur di sofa lagi. Jadi cerita itu ada dulu ketika Petruk ini mau mengusulkan Fufafa, ya, dia diancam oleh Nyai Durna ini untuk supaya jadi. Kalau nggak jadi, Petruk ini tidur di sofa. Dan itu cerita itu memang ada. Petruk tidur di sofa. Lah, itulah semuanya. Dengan adanya cerita-cerita semacam ini, maka sekarang orang makin bertanya lagi nih Petruk ini. Sebenarnya siapa yang ada di balik Kanjeng Raden Multimedia ini? Ya kok bisa bertahan? Jangan-jangan ada wayang besar di baliknya. Wah, ini memang wayang besar. Besar banget ini wayangnya. Wayang besar inilah yang disebut-sebut oleh Petruk. Itu ada wayang besar di balik. Bukan wayang besar, tetapi kekuatan rakyat yang besar yang berada di balik kita semuanya. Jadi terima kasih rakyat. Rakyat adalah kekuatan besar yang terus mendorong ini, sehingga yang namanya P21 itu boncos. Lagi-lagi setelah mendapatkan petunjuk yang sangat bagus ya dari kesatria yang ada Mandraguna, termasuk juga dibawakan dengan pemberitaan yang bagus oleh teman-teman YouTuber ya, termasuk ini teman-teman YouTuber. Dan kemudian kita tetap menghormati aparat, tetap kita hormati kalau benar, kalau enggak namanya keparat ya. Dan kemudian ya inilah kesatria yang bagus, kesatria yang besar, yang kemudian juga mendorong yang lurus-lurus. Jadi supaya apa? Supaya cerita ini tetap terus berlanjut, maka kita tetap juga memohon ridho dari Allah SWT, tapi juga tetap memohon dari seluruh rakyat Indonesia. Untuk apa? Untuk kemudian tidak sekedar mendengar cerita lagi, baik dari para aparat ya seperti ini, yang kemudian menjanjikan kalau gitu bulan depan Pak. Wah, bulan depan itu harus sesuai dengan KUHAP, baik KUHAP lama maupun KUHAP baru. Wah, kok Kanjeng tahu? Saya cuma diberitahu sama Mas Refli, Mas Gafur, Mas Kosin, dan juga Pak Ugro. Wow, tak pikir ngerti sendiri, tidak. Jadi setelah kita mendengarkan dari semua pemaparannya, maka harusnya aparat tahu diri. Kita tetap hormat kepada aparat. Kalau aparat tetap tegap, tetap taat hukum dan bertanggung jawab. Jadi itulah moral story dari pekan akhir wayang pekan ini. Kita tetap menghormati semua perundang-undangan di Indonesia, tapi kita tunggu ya bagaimana cerita ini kemudian bisa berakhir dengan baik, dengan rakyat yang menang, dan ijazah tetap 99% palsu. Wih, bumi goncang aja langit kelap-kelap, tancap kayon, selesai.